Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Ripaliansyah dengan nama ilmiah Treculia africana dari kelompok 12 Moreaceae. Di sini saya ingin membuat tugas video presentasi dari esai yang telah saya buat. Seperti yang sudah tertulis bahwa judul esai yang telah saya buat yaitu Pengenalan Edukasi Ekopedagogik kepada Anak-anak sebagai upaya membangun kesadaran terhadap lingkungan sejak dini. Sebagai pengantar, dampak buruk yang besar akan terjadi jika masyarakat kita tidak sadar akan kebersihan lingkungan sekitar dan tidak ada yang berupaya untuk menyadarkan mereka. Banyak sekali bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh dekatnya seperti banjir. Yang sudah tertera dalam gambar pertama bahwa banjir yang dipenuhi sampah. Dan juga gambar kedua ada sampah yang berserakan, padahal wilayah tersebut bukan merupakan TPS atau tempat pembuangan sampah. Kedua kasus ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat masih minim terkait kesadaran lingkungan, terkait kebersihan akan lingkungannya. Lanjut. Kemudian ada data dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2021. Total bencana tahun 2021 dalam rentang 1 Januari sampai 5 Desember 2021 terdapat 2.723. Dan yang menarik, jumlah kejadian per jenis bencana alamnya di tahun 2021 dibuktikan dengan banjir mengalami kasus yang terbanyak, yaitu sebanyak 1.136 dari kasus bencana alam lainnya. Kemudian artikel selanjutnya terdapat Dinas LH atau Dinas Lingkungan Hidup angkut 1.200 ton sampah yang dibawa dari banjir kiriman dari Bogor. Kemudian ada dua artikel yang membuktikan. Artikel pertama yaitu berkaitan dengan sistem drainase atau saluran air yang terhalang oleh sampah. Dengan judul Petugas Temukan Banyak Sampah Sumbat Saluran Air di 4 Kecamatan Jakpus. Dan yang kedua yaitu ada artikel tentang Sungai Ciliwung menjadi lautan sampah. Sampah yang atau limbah yang dibuang oleh masyarakat tadi dapat menghambat saluran air atau sistem drainase, sehingga sistem drainase yang sudah dibuat tadi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, karena aliran airnya akan terhambat oleh limbah-limbah sampah tadi dan hanya mengakibatkan penumpukan limbah pada saluran air tadi. Dan nantinya bahkan penumpukan limbah tersebut akan terjadi di sungai, sehingga menyebabkan air hanya diam di sekitaran sana saja, sehingga akan menyebabkan banjir bandang nantinya. Kemudian artikel selanjutnya berkaitan dengan generasi milenial saat ini atau anak-anak saat ini. Artikel tersebut menyatakan bahwa sudah ada tong pengunjung CF di Bundaran HI masih buang sampah sembarangan. Ini merupakan salah satu acara hari bebas kendaraan di Bundaran HI sehingga pada anak-anak milenial itu berolahraga di sana. Tapi nyatanya bahwa petugas sudah menyiapkan tong sampah, mereka masih saja buang sampah sembarangan. Ini juga dialami oleh saya sendiri di sini, di sekitaran rumah saya, banyak sekali anak-anak yang hanya membuang sampah dengan melempar saja di jalanan, tidak membuangnya di tempat sampah. Padahal tempat sampah tersebut dekat dari posisi mereka, tetapi mereka tidak membuangnya pada tempatnya.
Sehingga melihat generasi milenial saat ini, kita semakin miris karena semakin minimnya kesadaran anak-anak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Padahal kita tahu bahwa anak-anak saat ini merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya mungkin akan menjadi pemimpin atau pemutus kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan soal lingkungan. Nah, pada gambar kedua, di situ terlihat bahwa ada anak kecil yang membuang sampah di sungai. Ini yang akan menyebabkan tadi, misalnya Sungai Ciliwung banyak sampah, sehingga air akan hanya diam saja di situ, sehingga tidak akan tersalurkan menuju tidak akan tersalurkan dengan baik, sehingga akan terjadi banjir bandang. Nah, selalu bertanya, kemudian yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita sebagai generasi pendidik masa depan harus menemukan konsep edukasi yang tepat dalam membentuk kesadaran anak didik terhadap lingkungannya. Salah satunya yaitu konsep edukasi ekopedagogik yang dicetuskan oleh Jan Leitert yang merupakan ahli pendidikan dari Amsterdam, Belanda. Bapak Jan Leitert ada di sebelah kanan fotonya. Beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh pada pendidikan di Belanda. Nah, apa sih edukasi ekopedagogik itu? Edukasi ekopedagogik itu merupakan edukasi yang berbasis alam, yang menggunakan SDA atau sumber daya alam sebagai sumber dalam menunjang seluruh aspek pembelajarannya di dalam kelas. Nah, eh, dasar-dasar pemikiran beliau antara lain yaitu pembelajaran barang yang sesungguhnya. Maksudnya pembelajaran tersebut memberikan pengalaman langsung di lapangan kepada peserta didik, seperti sekolah alam. Jadi belajarnya langsung di lingkungan sehingga memberi pengalaman langsung kepada mereka. Nah, tujuannya adalah sumber daya alam bisa mempermudah gerakan akademik untuk menyadarkan peserta didik akan pentingnya lingkungan, sehingga peserta didik nantinya memiliki kesadaran, pemahaman, dan kecintaan terhadap lingkungannya sesuai dengan pengertian konsep ekopedagogik itu sendiri. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dilalui atau dilewati, harus dilakukan ketika kita menerapkan konsep edukasi ekopedagogik itu? Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan sebagai generasi pendidik ataupun sekolah nantinya yang 5 langkah edukasi ekopedagogik itu yaitu pertama, pendidik menemukan pusat perhatian. Pada tahap ini, guru atau pendidik mencari pusat perhatian atas sesuatu yang anak muridnya minati yang ada di lingkungannya. Bagaimana caranya dapat dilakukan dengan cara menemukan bahan pelajaran yang terdapat di lingkungan sekitar anak tersebut. Misalnya kita di sekolah terdapat kayu atau di lingkungan kita ada buah-buahan atau sayur-sayuran atau kacang-kacangan. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu melakukan studi wisata atau studi tour. Nah, di sini pendidik mungkin sekolah juga mengajak para murid untuk berwisata sekalian belajar ke tempat tadi pusat perhatian yang dimiliki oleh siswa. Misalnya saya contohkan di sini seperti kebun yang terdapat sayur-sayuran, bermacam sayur-sayuran. Nah, kemudian nantinya anak-anak tersebut ketika sudah di alam akan ada spontanitas untuk bertanya. Misalnya, mengapa sih Bu daun itu berwarna hijau? Atau mengapa sih Bu eee, buah itu atau sayur tersebut warnanya seperti itu? Nah,
Kemudian atau jika misalnya tidak ada spontanitas dari peserta didik, guru sebagai pendidik bisa memancing muridnya tersebut untuk bertanya. Nah, tahap kedua ini yaitu melakukan studi tour, dirasa bagi kita sesuai dengan ciri masa kanak-anak seusia PAUD atau SD, SD awal, yaitu usia menjelajah lingkungannya dengan cara bertanya. Sehingga di sini seorang peserta didik dapat meningkatkan cara berkomunikasi, baik itu mengembangkan kemampuan verbal dan juga mengembangkan intelektualnya secara bersamaan. Kemudian ada tahap ketiga yaitu pembahasan hasil pengamatan. Di sini pendidik bersama murid mengulang kembali apa yang sudah ditemukannya dan bisa mengamatinya lewat gambar. Semisal tadi kan kita ke kebun, berarti gambar-gambarnya apa saja yang ada di kebun tadi, sayur mayur apa saja, apa sayur kangkung, sayur bayam, atau buah-buahan seperti tomat atau apel dan sebagainya. Kemudian tahap keempat yaitu menceritakan lingkungan yang diamati. Di sini pendidik bisa menceritakan kembali kondisi yang ada di lingkungan tersebut, atau jika kita sebagai pendidik merasa anak murid kita bisa udah cukup mampu untuk berpendapat, guru tersebut bisa menanyakan hal atau yang sudah anak murid tersebut temukan di kebun tadi sebagai feedback. Tak kalah pentingnya juga guru memberitahu sikap dan tindakan apa yang harus dibuat oleh peserta didik. Misalnya, ketika lingkungan tadi atau kebun tadi banyak sampahnya, kita harus sebagai peserta didik, kita harus bersikap apa atau bertindak apa. Misalnya mengambil sampah-sampah tersebut, sehingga anak-anak akan sadar untuk menjaga lingkungannya dengan melakukan apa saja yang gurunya katakan, seperti tadi mengambil sampah-sampah yang berserakan tersebut. Nah, dari situlah muncul motivasi sebagai hasil dari interaksi anak-anak dengan lingkungannya, sehingga mereka menirunya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, yaitu adalah kegiatan ekspresi. Di sini pendidik memberikan tugas sebagai perantara anak murid dalam mengekspresikan apapun yang sudah ia temukan di kebun tadi. Misalnya seperti tugas menggambar atau mewarnai gambar-gambar sayuran atau buah-buahan yang tadi ada di kebun. Atau bisa menggunakan cara lain, yaitu membuat art craft atau seni kriya, di mana pendidik membimbing anak murid untuk membuat dan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan tadi, misalnya dari sampah-sampah botol atau sampah-sampah kayu-kayuan. Nah, nantinya mereka akan diarahkan untuk membuat seni kriya, misalnya dari botol bekas bisa dibuat untuk menjadi tempat pensil atau pot tanaman kecil. Kalau dari ranting kayu mungkin bisa dibuat menjadi tumbuhan buatan sebagai hiasan. Dengan tahap akhir ini nantinya juga bisa menjadi pengembangan bakat anak-anak murid tersebut dalam menumbuhkan sifat kreativitas mereka sejak kecil dalam mengolah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, dari kelima langkah tersebut harus dilakukan secara berturut-turut atau sistematis sehingga konsep edukasi ekopedagogik bisa berjalan dengan baik dan tepat. Nah, kesimpulan dari esai yang sudah saya buat yaitu banyak sekali dampak buruk yang akan ditimbulkan jika masih banyak di antara kita tidak mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar. Dampak terbesarnya mungkin saja akan segera terjadi nantinya, tetapi dampak kecilnya sudah kita rasakan seperti banjir bandang.
Kemudian mungkin memang mereka sudah diajari oleh orang tua atau guru mereka untuk jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi itu hanya sekedar teori yang mereka tahu, sedangkan mereka melupakan hal yang lebih penting dari itu, dari teori tersebut, yaitu prakteknya di lingkungan dengan bagaimana cara agar tidak membuang sampah sembarangan. Disinilah kita sebagai generasi pendidik nantinya mempunyai peran penting tersebut, yaitu menemukan konsep edukasi yang tepat dalam bentuk kesadaran anak didik terhadap lingkungannya. Di sini akan dibahas mengenai edukasi berbasis alam yang menggunakan SDA atau sumber daya alam sebagai sumber dalam menunjang aspek pembelajarannya, yaitu edukasi ekopedagogik yang disampaikan oleh Jan Lichtad. Kemudian sehingga sistem edukasi kita nantinya bukan hanya tentang kegiatan transfer of knowledge atau mentransfer ilmu-ilmu saja atau mentransfer teori-teori saja, tetapi juga transfer of value atau mentransfer tujuan isinya yang berguna dalam membentuk peserta didik yang peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti pada gambar, anak kecil yang rajin membuang sampah pada tempatnya akan menjadikan dirinya terbiasa sampai besar nanti dan akan membuat lingkungan yang indah seperti pada gambar. Video presentasi esai yang sudah saya lakukan akan saya akhiri dengan salah satu quotes, yaitu action may not always bring happiness, but there's no happiness without action. Saya Nanda Arifaliansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.